Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Muhsinin beserta jajarannya, orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat alim ulama cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf karena ustadz aslinya enggak dapat hadir ayah bunda ya. Ustadz aslinya Al-Mukarram Dr. Maghfirah, beliau enggak dapat hadir, nyuruh Ustadz Ikhwan Seriono. Kemudian beliau enggak dapat hadir, akhirnya saya yang disuruh ayah bunda. Jadi yang pakai sanad itu enggak cuman hadis, kadang wirid pun juga pakai sanad ayah bunda. Dari Ustadz Maghfirah ke Ustadz Iwan baru ke saya. Itu mending sanadnya 2. Saya pernah sampai 4 ayah bunda sanadnya. Sore-sore ditelepon Sarena Agung, "Dek, di mana?" "Di rumah." "Tolong pergi ke Masjid Al-Amin, gantikan Mas." "Ini jadwal siapa?" "Jadwal almarhum Buya Zulfikar Abdul Malik, ketua IKMI yang dulu ayah bunda." Sampai di sana, "Oh Bu, mohon maaf saya penggantinya." "Oh iya Ustadz Zulendi Rois nggak dapat hadir." Allahu Akbar. Bayangkan Pak Ibu, Ustadz Zulendi Rois nggak dapat hadir, nyuruh Ustadz Zulfikar Abdul Malik tak bisa hadir, nyuruh Ustadz Reno macet di jalan, baru nyampe ke saya. Wih, itu sanadnya ya bunda. Jadi yang pakai sanad nggak cuma hadis, wirid pun juga pakai sanad. Cuman ada yang mutasil, ada yang mukontek ya bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bahas babu fit tafakuri, bab yang menerangkan tentang tafakur. Tafakur itu bahasa Arab, bahasa kitanya berfikir. Ternyata ada di dalam ajaran Islam yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertafakur, untuk berfikir. Kalau kata Nabi, tafakkuru sa'atan, berfikir sesaat, khairun, itu lebih baik, min ibadati sanatin, daripada ibadah setahun. Apa sebabnya? Dengan berfikirlah orang akan semangat untuk beramal ibadah. Lalu Ustadz, apa dalil Qur'annya atau dalil hadisnya yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertafakur, untuk berfikir? Ternyata banyak ayah bunda. Ini kita bahas yang sering dibaca oleh imam ayatnya, yaitu yang pertama surat Al-Hasyr. Ini sering dibaca oleh imam ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu alin nasi la'allahum yatafakkarun. Ini sering dibaca oleh imam ayah bunda. Ternyata isinya apa? Menyuruh kepada kita semuanya untuk bertafakur, untuk mau berfikir. Kata Allah, lau anzalna hazal Quran, seandainya Al-Quran ini Allah turunkan di mana? Ala jabalin, di atas gunung. Apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah, maka engkau akan melihat gunung tersebut hancur lebur karena takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya Al-Quran ayah bunda.
Kalau dalam surat Al-Jin, qul uhiya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah ketika diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Apa responnya jin ketika mendengarkan Al-Qur'an? Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Quran yang sangat ajaba, mengagumkan, sangat takjub. Ternyata ayah bunda, jin itu kalau mendengarkan Al-Quran, oh takjub, salut ayah bunda. Lalu ada orang sekarang dengarkan Al-Quran dibaca, tak ada takjub, tak ada kagum. Artinya apa ya bunda? Lebih parah daripada. Wah, bapak ayah bunda yang bilang, saya tak berani bilang Pak Ibu ya. Tapi yang jelas kalau dibacakan Quran kita dengarkan baik-baik. Paham tak paham, pura-pura anggo-anggo. Penting dengarkan baik-baik. Supaya apa? Mendapatkan rahmat. Kan kata Allah, wa iza quri'al Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, betul-betul perhatikan. Supaya apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujung surat Al-Hasyr tadi, watilkal amsalu naqribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang demikian itu Allah jadikan sebagai misal, sebagai perumpamaan, sebagai contoh. Apa tujuannya? La'allahum yatafakkarun, supaya mau berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering dibaca oleh imam juga, yaitu surat Ali Imran ayat 190 191. Insyaallah ayah bunda banyak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ini sering dibaca oleh imam ayah bunda. Apa artinya? Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, pergantian malam dan siang, la ayatin itu menjadi tanda-tanda bagi siapa? Liulil albab, yaitu ulul albab. Siapa yang disebut ulul albab? Allazina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubim dalam keadaan baring. Yang kedua, wa yattafakkaruna, dan mereka berfikir fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka berpikir, apa yang mereka katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tak ada satu pun yang Kau ciptakan secara batil, secara sia-sia. Maha suci Engkau, jagalah kami dari siksa api neraka. Ini ayat juga yang merintahkan kepada kita semuanya agar mau yang namanya bertafakur, mau berfikir ayah bunda. Bahkan ketika turun ayat ini, itu Nabi Muhammad nangisnya lama ayah bunda. Disebutkan dalam kitab Tahbul Ghafilin, suatu ketika Nabi Muhammad sudah wafat, itu Abdullah bin Umar dan juga Ubaid bin Umair itu mendatangin istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kami ibunda Aisyah. Abdullah bin Umar dan juga Ubaid bin Umair. Ada lama kalian nggak kesini? Ya nggak sempat, kurang lebih basa-basi ya ibunda ya. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya, wahai ibunda Aisyah, selama engkau hidup bersama Rasul, kira-kira apa yang paling berkesan? Jawaban ibunda Aisyah, selama aku hidup bersama Rasul, itu semuanya berkesan ayah bunda. Subhanallah.
Kalau ibu-ibu ditanya sama jamaah atau tetangga kanan kiri, bu, ketika ibu menikah dengan bapak, kira-kira apa yang paling berkesan? Apa jawaban ibu? Banyak berkesannya atau tidaknya, bu? Berat jawabnya, bu, ya Allah Rabbi. Tapi Nabi Muhammad itu luar biasa ya bunda. Seumur hidup semuanya berkesan. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu Muhammad insan kamil. Itu bahasanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Itu bahasanya beliau Muhammad insan kamil. Nabi Muhammad itu betul-betul manusia sempurna ayah bunda. Apa buktinya Nabi Muhammad manusia yang sempurna? Istri Nabi Muhammad itu kan banyak. Ketika beliau masih hidup itu 11. Ketika Nabi Muhammad wafat tinggal 9. Bayangkan ayah bunda, dari 11 istri Nabi Muhammad tak ada satu pun yang pernah komplain kepada Nabi. Tak ada satu pun yang pernah kecewa kepada Nabi. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Kalau ibu-ibu saya tanya lagi, suami ibu istrinya berapa, bu? Bu, suami ibu berapa istrinya? 1, pak ya. Ada yang bilang 1 Pekanbaru, 1 Dumai, 1 apa? 1 lah bu ya. Insya Allah 1. Kan jarang yang poligami. Walaupun ada sekarang jarang ya bunda. Masih belum banyak. Kira-kira ibu pernah nggak kecewa dengan suami ibu? Oh, jangan ditanya Ustadz. Ustadz bagaimana? Sama aja ya bunda. Karena memang kita nih laki-laki bukan manusia yang sempurna, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Tapi Nabi Muhammad itu betul-betul Muhammad insan kamil, manusia yang sempurna. Bayangkan 11 istrinya tak ada satupun yang pernah komplain. Kalau seandainya Nabi Muhammad bukan manusia yang sempurna, itu dari 11 istrinya ada yang komplain, ada yang protes, nanti nyebar ke kanan kiri, oh kemana-mana gosipnya ya bunda. Maka menjadi aib buat Nabi Muhammad. Tapi tidak, 11 istri tak ada satu pun yang komplain. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Lalu kata Abdullah bin Umar, dari semuanya berkesan, kira-kira apalah yang paling berkesan? Apa jawaban ibunda Aisyah? Suatu ketika pas malam hari giliran rumahku, giliran tidur bersamaku, maka malam hari setelah tidur Rasul izin bangun. Ngapain? Untuk sholat malam. Kemudian minta izin kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku untuk menyembah Tuhanku? Diizinkan. Akhirnya Rasul sholat malam. Setelah sholat malam kemudian nangis, meneteskan mata lama kali. Habis sholat tetap nangis sampai di pangkuan Aisyah pun Rasul masih nangis sampai subuh. Dan sudah kumandangkan azan, maka datang sahabat memanggil Rasul untuk sholat subuh. Karena Rasul masih nangis, ditanya, Rasulullah, ngapa engkau menangis? Bukankah engkau orang yang maksum, orang yang sudah dijamin masuk surga? Apa jawaban Rasul? Tadi malam turun surat yaitu Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari ila akhirih. Kemudian kata Rasul, maka celakalah seseorang yang ketika membaca ayat ini kemudian tidak mau berfikir ayah bunda. Ternyata ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya agar mau bertafakur, agar mau berfikir. Lalu Ustadz, kalau kita mau berfikir, apa yang kita fikirkan? Maka disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu ada 5 ayah bunda. Kalau selain 5 ini boleh kita pikirkan, ya boleh ayah bunda, tapi jangan terlalu. Karena zaman sekarang mohon maaf, kita ini banyak mikir yang tak jelas, yang bukannya harus kita pikir akhirnya terpikir apa ibu. Gara-gara apa? Informasi. Contoh, ketika dulu ada berita yang viral seorang Freddy Sambo membunuh ajudannya Brigadir J, itu pagi sore siang malam beritanya ditayangkan ya bunda. Kita pun ikut mikir, kok bisa lah ikut bunuh. Sampai sekarang masih lihat beritanya. Apalah hukumannya bagi Freddy Sambo? Kan belum selesai sidangnya ya bunda, ikut mikir. Padahal sudah dipikir sama orang jaksa, sudah dipikir sama polisi. Kan ya enggak ya bunda? Kita kalau mikirnya ikut cita-cita gitu aja. Bukan tak boleh, boleh aja ya bunda. Tapi kalau ingin lebih bermanfaat, 5 inilah pikirkan ya bunda. Apa yang pertama?
yaitu fikirkanlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Nabi, tafakkaru fi makhluqatillah, fikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan pikirkanlah tentang zat Allah, fatuhlaku, maka engkau akan binasa. Orang yang selalu memikirkan tentang ciptaan Allah, maka dia akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Orang yang memikirkan ciptaan Allah akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak usah jauh-jauh ayah bunda, dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Apa contohnya Ustadz? Ini kuku ayah bunda. Kuku sama gigi, kalau orang belajar biologi, itu ternyata dari zat kapur yang sama. Untuk menunjukkan ini betul-betul ciptaan Allah ayah bunda, ternyata kuku ini tiap minggu panjang, gigi ini tak panjang-panjang. Padahal dari zat kapur yang sama. Aturannya kuku gigi juga panjang sama seperti kuku, tapi enggak didesain oleh Allah kuku tiap minggu panjang, gigi enggak panjang. Kalau sempat gigi itu panjang macam kuku, kira-kira repot enggak Pak Ibu? Oh repot. Mana Ustaz? Potong gigi, ngantri pula potong giginya. Orang mau ceramah ngantri pula. Oh susah ya bunda. Potong kuku kan mudah. Subhanallah. Siapa bisa ciptakan ini? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ketika melahirkan bayinya, melahirkan anaknya, rambut tumbuh, telinga ada, kemudian tangan lengkap, kaki lengkap. Ternyata ada satu yang belum ada. Apa itu Bu? Gigi. Ada nggak bayi langsung keluar gigi? Oh tak ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya kalau ibu menyusui itu tak kesakitan. Coba kalau sempat bayi itu ayah bunda langsung keluar giginya, kira-kira ibu kalau menyusui repot nggak? Oh repot apa ibu? Ini betul-betul menunjukkan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan mata ayah bunda, ternyata di mata itu ada airnya. Apa rasa air mata Bu? Asin. Ngapa air mata kita asin? Ada garamnya Ustadz. Mana ada pula ada garam di mata ayah bunda? Apa rahasianya air mata kita asin? Supaya mata kita tahan, bisa digunakan untuk melihat mulai dari kecil sampai tua ayah bunda. Apa logikanya perbandingannya Ustadz? Telur yang asin sama yang tidak lebih tahan mana ya bunda? Telur asin. Ikan yang asin sama yang tidak lebih tahan mana? Ikan asin. Makanya air mata kita asin. Kemudian di telinga ternyata ada juga airnya ya bunda. Kira-kira apa rasa air telinga Pak Ibu? Ada yang tahu? Wah jangan dicoba Pak ya. Ya saya jangan coba kacau coba. Tapi jelas busuk ayah bunda. Apa hikmahnya? Supaya kalau kita tidur tak ada binatang yang masuk ayah bunda. Subhanallah. Kak terbayang kalau airnya ini manis, asin, tak bisa tidur kita ayah bunda. Nanti kalau tidur apa? Banyak masuk binatang. Siapa yang bisa desain seperti ini? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bertafakur, oh akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ayah bunda, semua yang Allah ciptakan itu tak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat, semua ada gunanya. Termasuk anak-anak autis, anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu punya potensi sendiri. Mereka punya kelebihan masing-masing. Saya dulu pernah ngajar MDA, ada anak berkebutuhan khusus. Itu bingung cara ngajarnya ya bunda. Tak ngerti saya ngajarnya. Aku sering saya marah. Suatu ketika nggak sengaja saya nonton di Kick Andy acara sekolahnya Pak Ciptono. Pak Ciptono itu guru SD luar biasa.
Ternyata ada anak autis masuk di negeri ditolak, masuk di swasta ditolak, dimasukkan ke sekolah beliau di Semarang. Apa yang terjadi? Hafal 500 lagu ayah bunda. Hafal nomor plat-plat se-Indonesia, Riau BM, Medan BK, kemudian pokoknya Indonesia hafal itu. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai sekarang yang saya ingat pesan beliau, tak ada satupun produk Tuhan yang gagal. Itu semuanya punya potensi, punya bakat masing-masing. Cuman ketika ada anak autis, itu bagaikan mutiara yang terbalut oleh lumpur. Bisa enggak seorang guru misahkan antara mutiaranya dengan lumpurnya ayah bunda? Subhanallah. Ternyata tak ada yang gagal. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu berpikir Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka dia akan mengatakan, ya Allah, tak ada satupun yang Engkau ciptakan secara sia-sia. Semuanya ada manfaatnya, semua ada gunanya ayah bunda. Silakan. Kita lihat di kanan kiri kita ayah bunda, ada pohon kelapa. Ternyata pohon kelapa itu mulai atas sampai bawah itu semuanya bermanfaat ayah bunda. Mulai dari daunnya, kalau muda bisa dibuat janur. Nanti kalau tua untuk buat ketupat, lidahnya tusuk sate, buat sapu. Kemudian pelepahnya bisa buat kayu bakar. Kelapanya muda jadi kelapa muda, kalau tua jadi santan. Tempurungnya bisa untuk bakar. Kulitnya ada nggak manfaatnya? Ada ya bunda. Saya dulu di kampung itu kalau memelihara ternak, supaya nyamuknya pergi, apa yang dibakar? Kulit kelapa. Batangnya bisa buat apa? Bisa buat papan. Bayangkan ya bunda, mulai dari atas sampai bawah itu semuanya bermanfaat. Siapa yang bisa menciptakan ini? Tak lain dan tak bukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu bertafakur, dia akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bertafakur akan mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ayah bunda, untuk mengenal Allah jangan sekali-sekali memikirkan tentang zatnya. Apa sebabnya? Kita tak akan mampu. Contoh seperti ini ditanya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Apa jawabannya bunda? Tak bisa ya bunda. Kalau dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, kita tak boleh memikirkan tentang zat Allah. Apa sebabnya? Akal kita tak akan mampu. Orang kita memikirkan ciptaannya belum tentu mampu ayah bunda. Contoh dalam diri kita ini, kita punya ruh nggak ayah bunda? Ada ruh kita? Ada. Kira-kira ayah bunda pernah nggak lihat bagaimana ruh kita bentuknya seperti apa? Ada yang lihat ayah bunda? Oh, nggak akan mampu ayah bunda. Kita memikirkan ciptaannya tak mampu, apalagi memikirkan tentang zat Allah. Maka untuk mengenal Allah, berpikirlah tentang ciptaannya. Yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mempelajari sifat-sifat bagi Allah. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Apa sifat wajib Allah? Yang ada 20. Kalau dulu kan sering dilakukan ya bunda, Allah wujud qidam baqa. Apalah ya bunda? Dulu hafal Ustaz, sekarang udah nggak hafal lagi. Udah ganti lagunya ya bunda. Itu keren ya bunda. Supaya apa? Kita kenal Allah. Allah itu ada nggak? Ada. Apa bahasa Arabnya? Wujud. Apa buktinya Allah ada? Dengan adanya alam jagat raya ini, itu menunjukkan adanya Allah. Allah itu adanya sejak kapan? Qidam. Sebelum ada alam jagat raya ini, Allah sudah ada. Kemudian Allah keadaannya sampai kapan? Allah itu baqo, kekal selama-lamanya. Allah itu seperti apa? Terbuat dari apa? Zatnya dari apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Dia berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahamilah ayat-ayat yang menceritakan tentang zat Allah Subhanahu
wa ta'ala, seperti surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketika membahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah, jangan langsung baca Quran, baca terjemahan, ambil kesimpulan, jangan ayah bunda. Nanti dia akan jadi agak kurang benar, bisa-bisa salah ya bunda, bisa-bisa fatal. Contohnya seperti ini. Ayat yang paling populer menerangkan Allah yang sering disampaikan adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Apa artinya? Allah bersemayam di atas aras. Bersemayam itu artinya apa ya bunda? Duduk, berarti Allah duduk di atas aras. Kemudian dia ambil kesimpulan, oh berarti Allah itu di atas. Oh kacau ya bunda. Karena ternyata arti istawa dalam tafsirnya itu bukan duduk. Saya baca tafsir Al-Munir surat Toha ayat 5, maksudnya istawa adalah menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa artinya Allah menguasai aras. Kalau dia ambil kesimpulan Allah itu di aras, nanti ada ayat lain yang menerangkan Allah itu enggak di aras, tapi di mana? Di bumi. Apa ayatnya Ustadz? Tentang Nabi Ibrahim. Qala inni zahibun ila rabbi sayadin. Nabi Ibrahim menjumpai Tuhannya. Di mana Nabi Ibrahim menjumpai Tuhannya? Di Palestina. Nabi Musa menjumpai Tuhannya di mana? Di bukit Tursina. Lalu Allah di langit, di bumi, atau di bukit Tursina? Akan jadi bingung ayah bunda. Maka bacalah keterangan ulama. Kalau ditanya di mana Allah, maka ulama mengajarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentangku, maka jawablah Allah itu dekat. Kalau orang Melayu mengatakan dia jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau diambil kesimpulan Allah itu di langit, nanti ayah bunda kalau pergi jalan-jalan atau pergi umrah, pergi haji, maka nginep di hotel. Hotel lantainya sampai 100. Kalau diambil kesimpulan Allah di langit, nanti ada orang sholat di lantai 1 sama orang sholat di lantai 100. Kira-kira mana yang lebih dekat dengan Allah? Di lantai? Ya enggak Pak? Maka jangan ambil kesimpulan sendiri, ikutlah pendapat para ulama. Ternyata ulama mengajarkan mana darah kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentangku, maka jawablah aku itu dekat. Untuk dekat dengan Allah enggak harus beribadah di lantai 100. Bisa saja besok dibangun gedung lantai 200, bisa aja ya bunda. Tapi enggak, semakin kita dekat dengan Allah dengan beribadah, insya Allah akan bertambah dekat. Itu yang pertama. Pikirkanlah ciptaannya, kita akan mengakui kebesaran Allah, kita akan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita disuruh berpikir tentang apa? Yaitu pikirkanlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tak akan mampu kita menghitungnya ayah bunda. Nikmat mata, nikmat bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan, mendengar. Oh, itu nikmat yang besar ya bunda. Kalau sampai kita mau menghitungnya, tak akan mampu. Contoh, ada seorang teman curhat dengan saya, bang tolong saya. Tolong apa? Adik saya butuh donatur, mau operasi. Operasi apa? Telinga supaya bisa mendengar. Komplain aja lah ke BPJS, lapor sajalah ke BPJS, kan nanti ditanggung. Itulah bang, nggak ditanggung sama BPJS. Emang berapa operasinya? Operasi telinga ini supaya bisa mendengar, satu telinga itu biayanya 500 juta ya bunda. Itu baru satu telinga. Kalau dua telinga? Oh, 1 M ya bunda. Jadi banyak betul nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau mau ngitung, oh tak akan mampu. Kita menghirup udaranya ya bunda. Kalau suruh bayar, kira-kira sanggup nggak? Saya yakin tak sanggup ayah bunda. Bisa ngirup udara ini mahal loh Pak Ibu.
Apa contohnya Ustadz? Orang yang masuk ke rumah sakit tak bisa dia bernapas, dibantu dengan tabung oksigen. Tabung oksigen itu berapa harganya ayah bunda? Berapa bu? Oh nggak ada yang ngerti ya bunda. Kira-kira mahal atau murah? Saya yakin mahal ya bunda. Kita kalau sumber bayar tak mampu. Makanya ketika banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Banyak beribadah, banyak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, maka dia akan sadar, maka dia akan bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Kalau dalam kitab Al-Hikam disebutkan, orang yang tak sadar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, nanti akan Allah sadarkan kalau nikmatnya sudah hilang ayah bunda. Dulu ketika sehat tak mau sholat berjamaah, tak mau sholat pergi ke masjid dengarkan kajian, tak mau baca Quran. Nanti ketika nikmatnya hilang baru dia sadar ayah bunda. Kapan sadarnya? Ketika nikmatnya sudah tiada. Dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan netes air mata, pingin ke masjid, pingin sholat berjamaah, pingin dengarkan kajian. Oh tapi tak bisa lagi ayah bunda. Apa sebabnya? Karena dia sudah masuk ruang ICU. Allahu Akbar. Kan banyak orang yang kayak gitu ayah bunda. Kapan sadarnya? Ketika nikmatnya sudah hilang. Bahkan saya pernah ada jamaah dekat rumah saya ya bunda, ketika sehat tak pernah ke musola sekalipun. Sholat 5 waktu tak pernah ya bunda. Pokok ke musola cuma setahun sekali. Kapan? Waktu hari raya kurban. Karena dia panitia kurban, dia tuh datang ke musola. Kalau enggak tak pernah ya bunda. Sampai suatu ketika beliau kena stroke. Ketika sudah kena stroke baru pergi ke musola. Sampai istrinya kaget, Mak, Anda kenapa nih suaminya pergi ke musola? Kata saya tanya, itulah Ustadz, ternyata obatnya stroke ini harus rajin ke masjid, rajin ke musola. Subhanallah. Kapan sadarnya? Ketika nikmatnya sudah hilang. Tapi anehnya ya bunda, sudah sembuh penyakit stroke-nya, tak lagi ke musola. Wah itu paling kacau ya bunda. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau orang kayak gini ya bunda, itu takdir bagusnya bukan sehat, tapi malah sakit. Kan ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau kita ngukur takdir baik, takdir buruk, itu bukan secara akal kita ya bunda. Tapi tengok setelah mengalaminya dia menjadi baik enggak? Kalau menjadi baik, itu takdir baik. Kalau enggak, maka namanya takdir buruk. Terkena penyakit stroke, itu takdir baik atau takdir buruk? Oh takdir buruk. Tapi kalau gara-gara itu dia menjadi ke masjid, gara-gara itu dia menjadi musola, maka itu menjadi takdir baik ayah bunda. Untuk mengukur takdir baik buruk jangan ukuran pandangan kita, enggak ya bunda. Karena kalau suara pandangan kita itu naif. Contoh, saya dengan Pak Imam Ustadz sama-sama suka seorang gadis cantik, anaknya cuma sendirian, orang tuanya sudah tua, warisannya banyak. Sama-sama suka ya bunda. Tiba-tiba anak gadis itu mau sama Pak Imam kita, tak mau sama saya. Itu kira-kira bagi imam itu takdir apa ya bunda? Takdir baik. Bagi saya kalau ukurannya itu kacau ya bunda. Ada orang sakit, oh takdir buruk. Tapi bagi dokter kan kacau ya bunda. Jadi ukuran baiknya bukan semacam itu. Kalau habis mengalami sesuatu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, itulah takdir baik ayah bunda. Tapi kalau menjadikan jauh, oh takdir buruk. Kalau sadar ya hijrah, berubah supaya menjadi orang baik. Orang tua kami Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang kedua, pikirkanlah tentang nikmat Allah. Yang ketiga, kita disuruh mikir tentang apa? Yaitu tentang pahala-pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau beramal ibadah. Secara garis besar ayah bunda, tidak ada satu amalan ibadah yang kita lakukan itu dibalas satu, tak ada ya bunda.
minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga ayah bunda. Tak ada satu amalan ibadah yang kita lakukan dibalas satu, tak ada. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Kalau nggak percaya, buktikan apa ibu? Kira-kira apalah agaknya amalan ibadah yang kita lakukan dibalas satu? Apa ya bunda? Tak ada. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Apa contohnya 10 kali lipat? Baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin harf alifun harfun, tetapi alif satu huruf, wal lamu harfun, lam satu huruf, wal mimu harfun, dan mim juga satu huruf ayah bunda. Berarti satu kali baca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kali lipat. Di atasnya yang 10 kali lipat sholat berjamaah, berapa balasannya? 27 derajat. Apakah sholat berjamaah hanya 27 derajat? Enggak ayah bunda. Ternyata sholat berjamaah itu ayah bunda, orang kalau sholat berjamaah maka semua sholatnya itu diterima, diangkat ke langit semuanya ayah bunda. Karena ternyata ayah bunda, sholat itu yang diangkat ke langit, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah khusyuknya ayah bunda. Kalau fikih asal syarat dan rukunnya terpenuhi sah ayah bunda. Tapi ternyata yang diterima, yang diangkat ke langit adalah khusyuknya. Kira-kira ayah bunda, kita sekali sholat berapa menit? 5 menit Ustadz, itu kalau berjamaah. Kalau sendirian, lebih cepat sendirian atau berjamaah Pak Ibu? Oh, lebih cepat sendirian. Kalau berjamaah lebih agak lama ya bunda. Sholat 3 menit, 5 menit sampai 10 menit. Kira-kira yang betul-betul ingat Allah berapa menit ayah bunda? Berapa menit bu? Pak Ustadz ingat semuanya ya Ustadz ya, dari awal sampai akhir. Ya Allah ya Rabbi, berat ayah bunda. Tapi kalau berjamaah itu semuanya diterima ayah bunda. Ketika takbir yang khusyuk imamnya, ketika Al-Fatihah sebelah sini, surat pendek sini, ruku sini, maka ketika digabung menjadi kesatuan khusyuk, maka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kami berjamaah tak ada yang khusyuk, diterima enggak Ustadz? Oh, diterima ayah bunda. Kira-kira mungkin enggak ketika berjamaah tak ada yang khusyuk ayah bunda? Oh, mungkin saja ya bunda. Karena saya pernah juga ngalami ayah bunda. Bayangkan apa ibu, saya dulu waktu masih jadi gorim itu jadi imam sholat taraweh. Pas rokaat pertama itu tak berdiri, langsung atahiyatul. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat ibu-ibunya bilang, Bakri sholatnya baru 1 rokaat. Anehnya apa ya bunda? 2 baris di belakang saya tak ada satupun yang bilang subhanallah. Kira-kira apa artinya Pak Ibu? Ataunya kalau imamnya salah baca subhanallah langsung berdiri 2 baris, bayangkan Pak. Tak ada yang bilang subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau berjamaah maka otomatis sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tak ada amalan ibadah yang kita lakukan dibalas satu, itu tak ada ya bunda. Baru masuk surup, bentar lagi ya Pak Ibu ya. Oke. Jadi tak ada yang kita lakukan balas amal ibadah yang kita lakukan dibalas satu, itu tak ada ya bunda. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Di atas yang 27 derajat. Apalagi Ustadz baca sholawat. Ternyata baca sholawat itu berapa balasannya?
30 balasan ayah bunda. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu lahu alaihi asran, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Solawat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah solat. Apa arti solat secara bahasa? Artinya doa ya bunda. 1 kali kita mendoakan Rasul, maka balasannya 10 kali Allah mendoakan kita. Apa maksudnya Allah mendoakan kita? Allah memberikan rahmat, memberikan kebaikan kepada kita. Makanya orang yang tak mau berselawat kepada Rasul itu disebut orang bakhil, disebut orang celaka. Apa sebabnya? Karena dia menghalangi dirinya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hutat anhu asru sayiatin, Allah hapuskan baginya sebanyak 10 kesalahan. Tiap hari ada dosa kecil kita lakukan, tiap hari ada kesalahan kita lakukan. Tetapi seandainya kita mau membasahi lisan kita untuk selalu berselawat kepada Rasul, maka dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warufi aslahu asyudarajatin, Allah angkatkan baginya sebanyak 10 derajat. Jadi minimal sekali bersolawat, maka 30 balasan yang Allah berikan kepadanya. Sependek-pendeknya solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu keren ya bunda. Sambil masak, sambil nyayur, sambil kegiatan ngapain, sebentar baca solawat, maka seminim-minimnya mendapatkan 30 balasan. Yang paling sering disampaikan apa? Orang kalau rajin baca selawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Tapi ingat ya bunda, orang yang rajin baca selawat kepada Nabi itu tidak hanya mendapatkan syafaat di akhirat, tetapi di dunia juga didapatkan ayah bunda. Orang yang rajin berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun akhirat. Apa contohnya Ustadz? Ada ulama besar namanya Syekh Busiri ayah bunda, yang mengarang qasidah burdah. Ayah bunda tahu qasidah burdah? Enggak Ustadz, tapi kalau saya bacakan insya Allah ayah bunda tahu. Lagunya viral ayah bunda qasidah ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullimi. Tahu ya bunda ya? Wah tahu. Saya pun hafalnya cuma 1 ini ya bunda, lanjutnya nggak hafal juga. Itu namanya qasidah burdah. Siapa yang ngarang? Syekh Busiri. Orang yang sangat cinta kepada Nabi, tiap hari baca selawat kepada Nabi. Ketika sudah tua, beliau matanya buta ya bunda, tapi karena cinta kepada Nabi, tetap beliau karang qasidah ini. Ketika tua beliau buta, kemudian kena penyakit stroke ringan, tapi tetap bisa ngarang qasidah tersebut. Ketika sudah selesai qasidah tersebut, maka malamnya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi bertemu dengan Nabi, apa kata Nabi? Busiri, coba engkau bacakan yang engkau tulis. Akhirnya dibacakan. Setelah dibacakan, seluruh anggota tubuhnya itu disentuh oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah selesai disentuh semuanya, maka dikasih burdah. Burdah itu semacam sal ya bunda ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika bangun tidur, maka Syekh Busiri ini matanya bisa melihat. Yang tadi kena stroke langsung sembuh ayah bunda. Ini betul-betul orang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan Nabi, tak nunggu besok di akhirat, tapi di dunia sudah didapatkan ayah bunda. Akhirnya kurang lebih jam 8 datang seorang wali. Wali itu artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada Syekh Busiri, padahal nggak dikasih tahu. Busiri, kau tadi malam mimpi bertemu dengan Nabi, coba ceritakan kepadaku. Ceritakan. Disuruh baca qasidah ini, disentuh seluruh anggota tubuhku, kemudian aku diberi burdah. Lalu apa kata orang tersebut? Hai Busiri, mana yang kau tulis? Kemudian diambil, diberi nama qasidah burdah, kemudian disebarkan sampai sekarang. Oh, banyak selawat ini baca, qasidah ini dibaca ya bunda. Itu buah dari apa? Banyak baca selawat kepada Nabi, akhirnya mendapatkan syafaat, tak nunggu besok di akhirat, tetapi di dunia pun
sudah didapatkan. Habib-habib di Jawa itu sholawat paling viral ayah bunda. Kalau konser dibandingkan dengan sholawatan, oh lebih rame sholawat yang bunda. Cuma tak masuk TV ayah bunda. Mengapa bisa demikian? Mereka ngerti keutamaannya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya yakin betul ya bunda, kalau rajin baca sholawat itu, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Saya yang paling ingat ayah bunda, pernah suatu ketika jam 7.15 disuruh ceramah di SMA Kubang, di Tambang Imron. Kemudian jam 9 harus ceramah di SD di Minas. Karena acaranya molor, bukan 7.15, akhirnya 7.30 baru mulai ceramah. Jam 8 saya tutup, kemudian saya pamit. Perkiraan saya tuh Pak Ibu, dari Kubang ke Minas 1 jam tuh tak tembus. Tapi saya ingat, pokoknya baca selawat, mudah-mudahan diberi kemudahan. Di jalan toh ya bunda, saya baca selawat banyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wah, sekencengnya. Perasaan saya jalan tuh lapang aja ya bunda. Mobil minggir, Honda minggir. Kok bisa Ustaz? Iya, mereka mau parkir, minggir ya bunda. Tapi enggak, betul-betul ya bunda. Pokok jalan tuh lapang. Ayo bunda buru-buru lah. Baca sholawat, baca berzikir, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi macam saya nih ya bunda, saya sering ditelepon sama ustadz senior toh ya bunda, ceramah maghrib, azan maghrib tuh ditelepon. Kadang 5 menit sebelum azan maghrib telepon. Itu kalau tak hafal jalan, nggak dikuatkan zikirnya ya bunda, mohon maaf. Itu kacau Pak Ibu. Itu udah mepet ya, pokoknya di jalan terus membaca zikir. Pokoknya apa yang biasa dibaca. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Amal ibadah semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita suruh mikir tentang siksaan. Orang kalau ngerti siksaan Allah tak akan takut untuk berbuat maksiat. Yang terakhir, maka pikirkanlah tentang amal-amal soleh ayah bunda. Orang yang memikirkan amal soleh, maka dia juga akan semangat untuk melakukan amal soleh. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.